Lautan adalah sebuah perairan yang sangat luas yang berada pada bumi ini, dan juga menyimpan berbagai makhluk hidup yang ada di dalamnya, mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar. Tapi, tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang sangat berarti bagi makhluk hidup lainnya? Tidak hanya untuk ikan-ikan saja, tetapi juga untuk manusia, yaitu plankton. Plankton adalah mikroorganisme yang sangat kecil. Bahkan, untuk melihatnya saja kita membutuhkan alat bantu, yaitu mikroskop. Plankton disebut juga sebagai sang pengembara, karena kemampuannya yang tidak bisa berenang menjadikan plankton hanya bisa mengambang dan mengikuti kemanapun arus laut itu pergi. Secara umum, plankton dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Dari kedua jenis plankton ini memiliki perbedaan ukuran, di mana fitoplankton lebih kecil ukurannya daripada zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton nabati atau berjenis tumbuhan, karena fitoplankton ini memiliki klorofil pada bagian tubuhnya. Fitoplankton juga bersifat autotrof atau menghasilkan makanannya sendiri, yaitu dengan cara berfotosintesis. Zooplankton adalah jenis plankton hewani. Plankton jenis ini bersifat heterotrof, yaitu kemampuan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga zooplankton harus mencari makanannya untuk tetap bertahan hidup. Makanan utama zooplankton adalah fitoplankton. Dalam rantai makanan pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen utama, sedangkan zooplankton berperan sebagai konsumen pertama. Jika dijabarkan dalam sebuah kasus, maka fitoplankton adalah produsen utama, lalu dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen pertama, lalu dimakan oleh anak-anak ikan sebagai konsumen kedua, lalu dimaksa oleh ikan yang lebih besar, ikan yang lebih besar dimakan oleh ikan yang lebih besar lainnya, dan seterusnya seperti itu. Lalu, bagaimana jika plankton tidak dimakan oleh ikan-ikan di laut? Plankton akan mati dan tenggelam sampai ke dasar laut. Lalu, plankton akan mengendap di dasar laut, dan nantinya dalam kurun waktu yang cukup lama akan menghasilkan cairan petrolum. Petrolum, atau yang lebih dikenal sebagai minyak bumi ini, adalah hasil dari pelapukan jasad organisme, baik hewan maupun tumbuhan. Minyak bumi inilah yang nantinya akan menjadi bahan dasar yang bermanfaat dan juga berguna untuk kebutuhan manusia, yaitu bisa diolah untuk menjadi beberapa hal seperti gas cair, minyak tanah, bensin, dan bahan bakar lainnya. Fitoplankton bertahan hidup dengan cara berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari, sehingga fitoplankton dapat menghasilkan oksigen yang terlarut di dalam air. Fitoplankton juga sebagai kunci utama dalam sebuah rantai makanan, karena sebagai makanan pokok dari zooplankton. Sedangkan zooplankton juga berperan penting terhadap rantai makanan loh, karena tanpa adanya zooplankton, maka ikan-ikan kecil tidak dapat bertahan hidup. Plankton juga bisa disebut sebagai bioindikator air, karena dengan adanya plankton di dalam air tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kondisi air tersebut bersih dan juga sehat. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan habitat plankton terganggu? Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia, seperti limbah industri, berupa bahan kimia cair maupun padat, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut, dan juga pemanasan global. Nah, bagaimana informasinya? Menarik bukan teman-teman? Jadi, intinya, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar ya teman-teman. Karena, jika sampai tercemar, maka dampaknya akan kembali lagi kepada kita tentunya.